Faculty of Humanities. Study Program English Studies, Indonesian Language and Literature, Japanese Cultural Studies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati, kembali lagi nih di podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi bersama dengan saya Asyifa Melidia, siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, kecium-kecium bau luar negerinya. Lumayan ya Pak. Nah, mungkin dari teman-teman Sempati itu udah ada yang kenal sama Bapak Ibu, mungkin kelihatan gitu di Ramayana atau di mana gitu ya. Tapi juga ada yang belum nih. Syifa juga belum, karena kita baru ketemu ya Bapak Ibu. Ada yang ketemu Syifa sebelumnya? Sepertinya belum. Sudah ya. Tadi sudah di mana? Oh, di luar. Tadi kan Di luar ya, benar-benar. Kalau gitu dipersilakan dulu ya sama Bapak Ibu semuanya untuk perkenalan diri dulu. Mulai dari Ibu. Oke, baiklah, terima kasih Syifa, sahabat Sempati. Perkenalkan, saya nama lengkap saya Diana Citra Hasan. Sehari-harinya sekarang saya bertugas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta. Dan biasanya saya kalau singkatnya dipanggil oleh mahasiswa Mem Diana. Mem Diana, oke. Saya sendiri berasal dari Prodi Sastra Inggris Universitas Bung Hatta. Siap. Itu perkenalan singkat ya. Kalau Bapak? Ya, terima kasih. Saya perkenalan diri Oslan Amril. Saya ini sebagai Kaprodi Sastra Jepang di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta. Nah, sehari-hari kalau tadi Mem Diana, saya dipanggil Oslan Sensei. Oh, Sensei ya. Terima kasih. Kalau Bapak? Baik, terima kasih Syifa. Perkenalkan, nama saya Nut Ahdiat, Ketua Prodi Jurusan Sastra Indonesia. Biasa saya dipanggil Nut Ahdiat saja, sesuai dengan namanya. Oh, nggak ada panggilan spesial kayak Ibu Mem, Sensei. Oh, tidak ada. Mau udah atau apa gitu nggak Pak? Bung. Oh, Bung. Akang. Oke, sip. Dan yang tadi kalau Syifa tahu kan Bapak Ibu semuanya tadi ada seminar ya kalau nggak salah. Kayak Kita sedikit memberikan informasi kepada siswa kelas 12, 10, 11 juga tadi ada ya, untuk kiat-kiat memilih prodi di perguruan tinggi dan juga keunggulan-keunggulan yang kita punya di prodi Sastra Inggris, Sastra Jepang, dan Sastra Indonesia dari Universitas Bung Hatta. Nah, saya juga ada dengar bahwasanya ada kayak tips-tips untuk kuliah di luar negeri, dapat beasiswa, benar? Benar sekali. Nah, tadi karena waktu kita singkat, khusus untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri itu kita berikan melalui podcast. Oh, di sini sambungnya ya. Benar-benar. Ya. Dan sebelumnya gimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kalau sakit nggak di sini ya? Ya. Di rumah sakit. Iya. Nah, sebelumnya saya cukup penasaran dengan beasiswa ke luar negeri. Kalau boleh tahu apa sih itu beasiswa kuliah ke luar negeri itu, Bu? Oke. Baiklah, beasiswa ke luar negeri itu ini kita khusus fokus untuk yang S1 ya. Karena Anda semua sahabat Sempati ini kan mau melanjutkan ke S1 belum langsung ke S2. Rata-rata mungkin yang banyak dikenal orang beasiswa untuk S1 itu adalah untuk ke luar negeri itu adalah untuk S2. Sementara sekarang ini sudah mulai ada beasiswa ke luar negeri untuk S1. Nah, apa itu beasiswa ke luar negeri untuk S1? Sebenarnya ada beberapa jalur yang bisa diambil oleh adik-adik lulusan SMA. Nah, beasiswanya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Namanya adalah beasiswa prestasi dan talenta. Berarti ngelihat prestasinya. Melihat prestasinya, betul. Dari judulnya kita udah tahu kalau itu pasti melihat prestasinya. Nah, mungkin ada yang bertanya ya sahabat Sempati, apa sih prestasi yang harus kita miliki biar kita dapat beasiswa ini? Nah, syaratnya adalah merupakan pemenang lomba, kompetisi, festival tingkat nasional atau internasional. Jadi kan kayak ada olimpiade itu kan banyak mahasiswa atau siswa-siswa SMA, sahabat-sahabat Sempati mungkin juga ikut. Nah, kalau pernah memenangkan lomba ini, nah itu salah satu syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa full
Oh, semuanya ditanggung pemerintah. Semuanya ditanggung pemerintah untuk berkuliah di luar negeri. Bidangnya apa saja? Bidangnya bisa bidang sains, riset, dan teknologi, bisa bidang seni, budaya, dan literasi, bisa bidang vokasi dan kewirausahaan, bisa juga bidang olahraga dan kebugaran jasmani. Jadi semuanya cukup banyak juga ya, Bu ya. Iya. Oke. Itu kira-kira. Kalau untuk scholarship atau beasiswa sendiri ya. Iya. Dan kalau untuk beasiswa ke luar negeri ya, kalau kita aja pergi ke luar negeri itu rasanya susah. Perlu nabung dulu kita beberapa tahun gitu baru bisa ke luar negeri. Pastinya susah untuk mendapatkan yang namanya beasiswa. Kita dibayarin pemerintah loh gitu kan. Kalau gimana tuh Ibu cara mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Nah, pertama itu tadi syarat-syaratnya yang kita sebutkan. Oh ya, ada prestasi tadi ya. Nah, kemudian prestasi saja tidak cukup. Tentu kita harus memenuhi syarat administratifnya. Nah, apa saja syarat administratif itu? Pertama, adik-adik sudah diterima di universitas di luar negeri yang dibuktikan dengan yang namanya LOA atau Letter of Acceptance. Nah, susah nggak sih dapetin LOA? Kita kan masih kelas 12, Yeah. pasti belum lulus. Gimana dapetin LOA-nya? Mungkin banyak juga sahabat Sempati yang bertanya, tesnya bagaimana masuk bisa lulus di perguruan tinggi di luar negeri? Gitu. Yeah. Nah, pada umumnya ini kebetulan ya selain saya sebagai dekan Fakultas Ilmu Budaya, saya juga sebenarnya adalah konsultan pendidikan internasional yang nama perusahaannya Edling Connect, mungkin pernah dengar, dan itu membantu pengurusan studi ke luar negeri. Nah, untuk itu saya tahu pasti apa saja syarat untuk mendapatkan LOA itu. Yeah. Untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri tidak ada tes khusus. Kalau kita kan di sini sahabat Sempati mau masuk ke UI, UGM, ikut tes dulu kan, atau lewat apa namanya jalur yang diambil ketika masih di SMA. Ada banyak ya, SNMPTN. Nah, kalau untuk masuk ke universitas di luar negeri, adik-adik cukup hanya melampirkan ada dua potensi sebenarnya. Pertama potensi akademis, kedua potensi bahasa. Potensi bahasa Inggris. Ya, itu yang paling penting ya. Paling penting. Nah, untuk mendapatkan LOA itu potensi akademisnya dilihat dari nilai rapor. Nah, nunggu tamat dulu nggak baru bisa dapat? Tidak. Enggak. Sekarang nih udah selesai kan ujian Yeah. semester 1-nya di kelas Benar. 12. Udah keluar hari Sabtu akan keluar nilai rapornya kata tadi Ibu Kepala Sekolah. Nah, jadi dengan rapor sampai semester 1 kelas 12 itu sudah bisa kita mulai proses pendaftarannya untuk mendapatkan LOA dari universitas di luar negeri. Apakah itu di Australia, di Inggris, di New Zealand, ya itu sudah bisa dengan rapor sampai kelas kelas 12 semester 1. Lalu potensi bahasa Inggrisnya yang penting juga. Mau ngomong kan apa ini- di sana ntar Ibu? Nah, ini kan untuk memang internasional ya. Iya. Jadi dibutuhkan nilai TOEFL atau nilai IELTS yang memenuhi persyaratan. Nah, biasanya kalau untuk S1 nilai IELTS yang diminta itu 5,5 totalnya. Dan nilai TOEFL nanti disetarakan dengan itu. Nah, Itu di TOEFL-nya- tes atau gimana? Nah, itu mengambil tesnya tersendiri. Oh. Ya, jadi ada tes IELTS internasional, bukan yang prediction, bukan yang simulation, tapi yang memang internasional, dan itu bisa dihubungi provider tes IELTS yang mengadakan tesnya. Nah, dengan nilai itulah salah satu syarat kita untuk mendapatkan letter of acceptance dari universitas di luar negeri. Cuma dua itu aja. Ya, jadi ada nilai rapor yang memenuhi persyaratan. Saya rasa di sini KKM-nya pasti tinggi ya. Berapa nilai KKM-nya? Oh, KKM 78. Ya sekitaran segitu. Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk masuk ke universitas. Jadi artinya kan tidak ada yang di bawah 78 kan nilainya. Iya, nggak ada. Nanti. Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk potensi akademis. Tinggal potensi bahasa Inggrisnya yang perlu dipenuhi dengan melampirkan sertifikat itu tadi. Nah, selain itu, adik-adik nanti juga akan diminta menulis essay atau namanya motivation letter. Letter of motivation, kenapa memilih program studi itu ke luar negeri. Ya. Kenapa tidak ngambil di Indonesia saja? Iya, Kalau iya. ada di Indonesia, Kenapa harus nggak? di luar? Iya. Nah, kita harus betul-betul mengeksplor apa yang kita mau, apa kekuatan prodi yang kita ambil di luar negeri itu, sehingga kita bisa memenangkan kompetisi.
untuk mendapatkan beasiswanya. Beasiswanya nggak sedikit loh. Yang di covernya itu adalah biaya pendaftaran, kemudian tuition fee atau biaya uang kuliah full, itu yang paling mahal, bisa miliaran untuk satu orang dihabiskan oleh negara. Lalu tunjangan buku, biaya skripsi, nah biaya pendukung lainnya ada transportasi, jadi nggak perlu mikirin tiket pesawat, ada asuransi kesehatan yang merupakan syarat wajib untuk dapat visa student, visa international student, lalu biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, dan biaya keadaan darurat. Jadi benar-benar menggiurkan sekali. Ya. Kita cuma tinggal di sana aja udah gitu ya, belajar aja. Iya, betul. Oke, jadi itu aja Bu cara untuk mendapatkannya. Nah, nanti kirain cuma itu doang. Nah, itu untuk seleksi administrasi. Untuk seleksi. Biasanya setelah itu akan diikut. Kalau kita lolos seleksi administrasinya, nanti akan ada tahap selanjutnya adalah seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancaranya itu kalau kalau lolos seleksi administrasi baru bisa sampai ke seleksi wawancara. Gitu. Berarti nggak cuman administrasi aja wawancara kita ya, karena dia ini duit negara yang dipakai gitu. Ya, nggak bisa sembarangan orang. Betul. Dan juga nanti mungkin akan dimintain juga ada rekomendasi dari pakar guru atau yang mengetahui tentang kita secara pasti. Kalau habis diwawancara terus Nah, kalau sudah dinyatakan lolos ya tinggal pergi aja. Ya, tinggal mengurus visa, urusan administrasi selanjutnya. Dan mungkin perlu diperhatikan betul panduannya, karena universitas yang kita tuju di luar negeri itu sudah diberikan listnya oleh Kemdikbud. Untuk S1 di luar negeri itu ada 400 perguruan tinggi terbaik di dunia yang bisa menjadi tujuan kita. Nah, jangan pilih yang di luar itu. Yang di luar itu seleksi administrasi langsung gugur. Ya, meskipun mungkin sudah ada kayak yang senang dengan Korea, mungkin ada salah satu universitas di Korea yang mau dipilih, tapi pastikan bahwa universitas itu masuk dalam daftar. Ya, gitu. Berarti harus sesuai daftar juga ya Bu? Harus sesuai daftarnya. Nah, itu bisa dilihat di panduan beasiswa prestasi di website Kemdikbud. Ya, namanya beasiswa prestasi, di Google aja beasiswa prestasi gitu. Jadi teman-teman sahabat Sempati yang mau ngelihat beasiswa untuk luar negeri, ke mana tadi Bu? Beasiswa prestasi. Iya, dari Kemdikbud ya Bu. Iya. Nah, karena Ibu udah menjelaskan tentang beasiswa, apakah Ibu sudah pernah belajar di luar negeri sebelumnya? Udah lah ya. Kebetulan saya melanjutkan studi S2 saya di Australia. Tepatnya di Monash University di kota Melbourne. Nah, itu saya menyelesaikannya pada tahun 2007. Itu dengan beasiswa dari pemerintahan Australia, namanya Australia Awards kalau sekarang. Nah, kemudian untuk S3-nya saya udah terlanjur jatuh cinta dengan Melbourne. Di sana terus? Ya, saya melanjutkan kembali S3 di sana, di kota yang sama, di universitas yang sama, dengan supervisor yang sama. Jadi, kalau bapaknya juga? Kalau saya di S2-nya di Indonesia. Di Indonesia semua, cinta Indonesia ya Pak. Kalau Sensei Sensei sebetulnya bisa menambahkan yang dari Bu Citra terkait dengan beasiswa belajar di luar negeri. Nah, beda sebetulnya, bukan ya, beda negara, beda pemberi beasiswa itu ada persyaratan yang berbeda juga. Nah, kalau kita di Prodi Sastra Jepang sebetulnya memberikan kesempatan ke mahasiswa tentunya yang sudah kuliah di Sastra Jepang untuk bisa kuliah 1 tahun di luar negeri, di Jepang ya tentu. Nah, ini kalau tadi yang sampaikan Bu Citra tadi yang sudah ada daftarnya di Kemdikbud ya Bu ya, untuk perguruan tinggi luar negeri. Kalau di Sastra Jepang kita kerjasama, sebelumnya kita sudah kerjasama dengan universitas yang ada di Jepang untuk mengirimkan 1 orang mahasiswa per tahun dalam program student exchange, pertukaran mahasiswa. Jadi persyaratannya, kalau tadi ada persyaratan kemampuan bahasa Inggris ya, ke Jepang itu kemampuan bahasa Jepang dan akademiknya. Ya, per tahun itu kita seleksi, karena diberi jatah 1 orang, kita memberikan kesempatan untuk seleksi di tingkat
program studi prestasi akademik, terus kemampuan bahasa Jepang juga termasuk kemampuan tentang budaya Indonesia dan budaya Jepang. Kenapa budaya Indonesia? Nah, ketika mereka menjadi salah satu yang mendapatkan sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa ya, betul belajar. Nah, mereka juga akan memberikan tentang budaya Indonesia di sana. Jadi memperkenalkan ya. Iya, mengembangkan juga ya. Kita mengadakan seleksinya termasuk kemampuan pengetahuannya tentang budaya Indonesia. Di samping mereka mendapatkan tentang segala macam tentang budaya Jepang, mereka juga memberikan bertukar budaya lah gitu ya. Nah, persyaratannya itu tadi bahwa kemampuan bahasa Jepangnya pasti ya. Kalau tadi ada TOEFL ya semacam itu, di Jepang juga ada kemampuan GAPT ya, kemampuan bahasa Jepang ya. Ada tingkatnya. Paling tinggi itu ada tingkat 1, 2, 3 dan 4, 5. Sekarang ada 5 level ya. Di persyaratan yang dari Sonoda ya, kita kerjasama dengan Sonoda Women University, SBU, Sonoda Women University, untuk belajar dengan beasiswa penuh sama setahun di Jepang. Cuma satu orang ya, saya yang terbaik gitu ya. Putri, yang cewek. Putri. Women University. Di sananya universitas semua mahasiswanya adalah perempuan. Semua mahasiswanya adalah perempuan. Jadi ada kesempatan untuk bisa belajar di Jepang sama setahun. Gitu. Tadi yang pertama apa tadi? Sensei sudah pernah kuliah di luar negeri. Nggak apa-apa, bagi-bagi ilmu. Ya, yang terkait itu sebetulnya kami rata-rata ya di Prodi Sastra Jepang itu sudah bukan kuliah ya, tapi untuk dosen ada semacam teacher training namanya dari Japan Foundation. Jadi kami dari dosen-dosen yang dari Prodi Sastra Jepang minimal sudah pernah 2 atau 3 kali mengikuti Japan Nihongo yang teacher training Jepang selama 2 sampai 3 bulan. Kalau saya kesempatan itu tahun 2008 yang lalu di IBS, sebelumnya oleh Japan Foundation Jakarta. Itu yang mungkin. Ya, yang penting udah ke Jepang. Pastilah. Pastilah ya. Jepang tentu harus Jepang. Iya. Sama dengan yang di ibunya ya. Panggilan ini nanti memang ibu udah pernah ke sana gitu. Iya. Cerita aja. Iya. Seperti itu. Kalau Bapak nggak perlu ke Bapak di Indonesia aja. Di Indonesia tapi ke luar negeri juga. Iya. Udah kemana aja? Budaya ke Singapura, Malaysia. Udah jauh-jauh ya. Kalau gitu bagaimana kalau kita tes ibunya? Kita tes berbahasa Inggris. Walaupun ibunya sudah setara bule ya. Saya nggak apa-apa ya Bu. Kita coba-coba aja ya. Doakan saya guys. Oke. Nggak apa-apa lah ya, dikit-dikit ya. Bahasa Inggris saya agak hancur memang. What's your experience in Australia? Bisa mengerti kan Bu ya? Bisa lah ya. Okay, so your experience, you mean experience in terms of academic? Right, yeah. Well, in my experience, studying in Australia is really interesting and really enjoyable. Okay. I studied and I was accompanied by my family members. So I brought all my children and my husband to accompany me there. And my children also studied there. So it means not only me who win the scholarship, but also my children. Yeah. And they both complete their study there. My son completed his high school from secondary school, and from elementary school up to secondary school is completed in Australia. And another thing is that in Australia, the balance between academic life and personal life is really good. So it means you go there is not only to study, but you also enjoy your life. You can visit every weekend. You can enjoy the park. You can enjoy the seasons. Like you can go snowing. You can go sightseeing almost every weekend, and we enjoy the fall season there. Spring is really nice, where you can see all the flowers bloom. And winter, although it's really freezing. Okay, ma'am, it's enough.
Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu artinya tanya ke ibunya. Nggak, cuma ada yang ngerti sedikit. Kayak ibunya pergi ke Australia beasiswa itu sama keluarganya, benar nggak Bu? Benar. Anaknya, bapak jurinya, oke. Ibunya pergi di sana, terus anaknya udah sekolah di sana SD, ya SD kan Bu? High school itu SMA. Ya, Sampai SMA. Terus di sana kita nggak cuma belajar doang, kita juga bisa kayak pergi jalan-jalan, ada salju, ada itu, ya itu. Bagus. Ya. Ilmu alam sana ya. 90. Oh 90. Alhamdulillah ya Allah lulus ya. Ada yang tertinggal. Apa Bu? Nama suami siapa? Emang nggak ada kan gue? Bapak nambahin aja mah. Nggak ada saya denger my husband gitu, nggak ada Pak. Bapak ini Bapak saya takut saja. Jadi teman-teman itu perlunya berbahasa Inggris biar bisa berbicara dengan ibu. Oke, itu intermezzo aja biar nggak terlalu tegang. Apa kita uji bahasa Indonesia juga? Oh jangan deh, saya terlalu buruk. Masih Jepang kan? Arigatou gozaimasu. Next time. Oke, kita lanjut. Untuk scholarship atau beasiswa ke luar negeri, kenapa anak SMA perlu, yang kayak Syifa kelas 12 sekarang, perlu untuk melirik yang namanya sekolah ke luar negeri? Kenapa nggak di dalam negeri aja? Kenapa kami perlu untuk melihat ini? Karena orang mimpi itu setinggi langit dong gitu. Masa di Indonesia aja gitu. Kenapa kami perlu? Kami berhak memilih. Ya. Kalau menurut siapa ya? Ibunya udah banyak ngomong. Bapak kali ya. Ya. Baik. Silakan. Ya, terima kasih sih Pak. Karena sekarang kan generasi milenial ini yang pikirannya kan jauh lebih tinggi ya. Karena sudah zaman now, sekarang sudah milenial lagi. Orang soalnya visinya ke luar negeri. Jadi pendidikan itu memang tidak harus di Indonesia, tetapi bukan berarti bahwa di Indonesia itu pendidikannya tidak bagus, bagus juga gitu. Tetapi kita juga memang harus pergi juga ke luar negeri itu untuk melihat perbandingan untuk ke depan. Gitu. Bahwa di Indonesia juga tidak kalah sebenarnya pendidikan di Indonesia begitu banyak, gitu. Tetapi pemerintah juga memberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia terutama untuk pendidikan itu untuk luar negeri juga. Dan disitulah perlu nanti kita bahwa kita sebagai warga dunia tentu mau tidak mau kita harus ikut ke sana juga, gitu, masuk ke lingkaran itu. Jadi jangan hanya di Indonesia saja, tetapi kan selektifnya kan lebih kuat untuk luar negeri. Nah, tetapi kita bisa nggak lolos yang seleksi ini, gitu, yang sedikit ini, gitu. Kalau tidak bisa, ya kita kembali lagi. Gitu. Kalau misalnya di Sumatera Barat tidak bisa ke tingkat nasional, ya kita harus balik lagi lah ke Sumatera Barat lagi gitu. Sama seperti itu. Seperti bangau, setinggi-tinggi bangau terbang, balik lagi. Terbangnya pasti balik lagi ke kubangan juga. Nah kita jangan lupa juga seperti itu. Jadi sejauh-jauh kita berjalan, kita tempat tinggal jangan lupakan. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita perlu ngikutin zaman juga ya. Karena untuk kedepannya pasti supaya lebih bagus juga Indonesia kalau kita gitu. Supaya tidak kalah dengan perguruan tinggi lain atau bangsa lain. Dan kalau misalnya kita lihat-lihat ya banyak yang anak-anak mahasiswa di sekolah luar negeri udah di Amerika, udah di mana, tapi pas pulang-pulang ke Indonesia nggak ada hasilnya. Gimana itu menurut Bapak? Iya, sebetulnya masing-masing orang ya berbeda masing-masing. Jadi kita berharap sebetulnya ketika mereka kembali ke Indonesia, nah kami kemarin penelitian tentang itu ya, culture shock dan setelah mereka kembali kita berharap pastilah ya budayanya tidak tertinggal dan budaya asing mereka kuasai, mereka setidaknya mereka bertahun-tahun di sini cukupnya. Nah ketika sampai Indonesia ya janganlah sampai budaya Indonesia terkikis. Kita juga kemarin penelitian tentang itu ya, tentang culture shock mahasiswa yang kembali dari luar negeri. Ketika mereka setahun kayak di Sonodati atau program magang, kita di Polisi Jepang itu ada program magang setahun di Jepang, magang perhotelan. Nah ketika kembali di Indonesia, apakah mereka itu shock dengan budaya sendiri dalam artian ketika mereka sampai di Jepang karena sudah setahun, nah udah merasa bisa hidup dengan budaya Jepang. Ketika ke Indonesia apakah
dalam penelitian kami, apakah mereka ketika tiba di Indonesia sok dengan budaya sendiri gitu. Maksudnya di Jepang orang kayak gini ya, padahal budayanya sendiri gitu. Jadi dari penelitian itu memang tidak ya, ketika mereka kembali ke Indonesia mereka tetap dengan budayanya dan pengetahuan tentang budaya Jepangnya sudah ada. Jadi ya tergantung orangnya juga ya, gimana mereka menanggapi, apakah emang ada niatan untuk majuin negaranya enggak gitu ya. Dan kalau untuk suka duka di sekolah di luar negeri tuh gimana Bu? Ada nggak Ibu? Ya suka duka dimanapun kita berada pasti ada ya. Nah kita mulai dari mana dulu nih? Dari sukanya apa dari dukanya? Duka lah dulu Bu ya. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah kalau dukanya kita belajar di luar negeri itu kalau tadi Pak Os bilang ada culture shock untuk yang balik. Dengan budaya sendiri. Dengan budaya sendiri setelah terbiasa dengan keteraturan, dengan segala kedisiplinan di sana. Nah salah satu dukanya kalau kita belajar di luar negeri mungkin juga merupakan bagian dari culture shock kalau kita di sana. Ya mungkin kita tidak bisa menikmati makanan-makanan yang di sini kita sangat enjoy. Bisa makan apa saja. Nah kalau di sana tentu tidak tersedia, sangat terbatas. Kalaupun ada, rasanya pasti tidak akan persis sama. Kayak rendang tagua itu nggak ada di Jepang ya Bu ya. Bisa. Nah itu salah satu dukanya. Tentu yang duka yang kedua ya mungkin pada perayaan hari-hari besar kita biasa bersama keluarga besar. Nah kita sendirian ya. Jadi kita pasti merindukan kebersamaan pada hari-hari tertentu gitu. Itu salah satu atau salah dua salah tiga tadi banyak salah. Kalau untuk sukanya ya banyak juga. Nah diantaranya ya kita bisa bergaul di tataran internasional ya. Jadi mungkin tadi salah satu keuntungan yang kenapa kita harus di luar ya, kita punya networking atau jaringan yang luas. Kemudian yang kedua, kita tentu bisa melihat budaya yang berbeda, bisa hidup, bisa melihat lifestyle yang berbeda, dan bisa menikmati tempat-tempat wisata yang mungkin kalau kita nggak studi di luar negeri kita nggak akan ke sana. Iya benar. Ada nggak untuk tips and trick bagi bapak-bapak ibu semuanya untuk teman-teman yang masih SMA atau mungkin yang udah di jenjang perkuliahan? Ada nggak tips and tricknya? Tipsnya ya mungkin yang terkait apa ya, belajar kayak atau apa gitu. Tentunya kalau dari saya ya, tipsnya itu apapun yang kita tekuni itu harus benar-benar kita terjun 100%. Harus benar-benar kita tekuni dengan baik, jangan setengah-setengah. Karena kalau kita setengah-setengah hasilnya nggak akan bagus. Ya benar. Ya. Nah kalau itu sudah kita tekuni dengan baik, kita juga harus percaya takdir ya. Karena semuanya itu yang menentukan itu adalah Allah. Betapapun kita berusaha, berupaya, kalau tidak tercapai jangan sampai putus asa dan jangan sampai depresi karena tidak bisa harapannya terkabul. Ya itu. Karena dari Bapak? Saya sudah cukup. Pakai bahasa Jepang Pak, tips Pak. Ayo Pak. Ayo Pak, sekarang Bapak yang diuji. Pakai bahasa Jepang. Sama Isokemi itu merangkum yang sampai. Isokemi itu adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh dalam semua hal. Isokemi. Arigato. Gambate. Arigato Pak. Kalau Bapak? Kalau dari saya yang paling penting itu adalah tingkatkan literasi. Itu saja. Ya udah, singkat sekali. Tapi bermakna ya Pak. Ya. Dan juga karena waktunya udah terlalu lama atau terlalu gimana ya, sampai kameranya habis baterai gitu. Kita akhiri aja sampai di sini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya udah mau bagi-bagi ilmu. Semoga sahabat Sempati di sana termotivasi untuk nggak cuman kuliah di luar negeri, mungkin membanggakan Indonesia, membangun Indonesia lebih baik lagi.